Silakan duduk. Baik, silakan penuntut umum, saksi dihadirkan atas nama siapa? Cecilia ya? Cecilia kan? Izin menyampaikan yang mulia, sebelum saksi Cecilia saya panggilkan Dr. Cecilia, saksi Dr. Sandy ternyata sudah di perjalanan menurut Dr. Cecilia sendiri. Sedang di perjalanan, ya artinya hari ini 3 ya? Ya, silakan Dr. Cecilia. Dr. Cecil, saksi Cecil, silakan dikonsider Bu Cecil di sini. Tugas sebentar. Silakan duduk di tengah. Baik, agak ke tengah sedikit. Ya, kemudian mic saudara pegang. Setiap kali ditanya, menjawabnya pakai mic ya. Yang biru atau yang mana? Disemprot dulu. Oke, yang itu nama saudara dokter ya, Cecilia Mulyawati Cahya. Ya betul Pak. Itu bisa pinjam KTP? Belum Pak, saya nggak mau KTP-nya, tapi ada di HP fotokopinya. Oh, boleh, fotokopi. Atau ID yang lain, identitas yang lain ada? Nggak ke bawah Pak tadi. Fotokopinya ada? Di HP ada. Boleh, ditunjukkan kemarin. Ya. Ya, kemarin. Silakan duduk dulu, nanti saya kembalikan. Namanya Cecilia Mulyawati Cahya ya. Ya, iya Pak. Tanggal lahir 28 Juni tahun 71. Ya. Lahirnya di Jakarta, warga negara Indonesia, agama Katolik. Iya Pak. Pekerjaan dokter ya. Iya Pak. Pendidikan terakhir sarjana, alamat tinggal sesuai KTP ya di Kartini di sini Pasar Baru sini ya. 3 RT 3 Romawi 1 RT 1 RW 5 ya. Kartini Sawah Besar Jakarta Pusat. Saudara saksi kenal dengan kedua terdakwa ini? Nggak kenal ya. Nanti disumpah dulu sesuai dengan agama saudara ya. Namun majelis mengingatkan kalau bisa kemana-mana bawa KTP lah. Kalau terjadi apa-apa ini sekarang yang belum. Silakan berdiri untuk mengucapkan sumpah sesuai dengan agama yang saudara anut. Tangan kiri di Alkitab, tangan Katolik ya, 2 ya. Sampingnya ya, diturunkan. Saudara berjanji atau bersumpah? Berjanji ya, ya diturunkan yang sungguh-sungguh. Demi Tuhan, saya berjanji bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, tiada lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Ya, silakan duduk. Kembali saudara pakai mic untuk menjawab pertanyaan. Saudara saksi diingatkan oleh majelis hakim, kapasitas saudara di sini adalah saksi, bukan ahli ya. Walaupun nanti karena saudara keahlian profesinya dokter, ketika nanti saudara menjawab apa yang saudara lakukan, saudara alami adalah saudara terangkan kaitannya dengan keahlian, tidak apa-apa. Tapi beda antara ahli dengan saksi ya. Dua-duanya memang alat bukti ya. Tadi disumpah supaya saudara memberikan keterangan yang jujur apa adanya, tidak ditambah, tidak dikurangi, karena ada implikasi atau akibat hukum apabila saudara berbohong di persidangan, tidak memberikan keterangan di bawah sumpah ya. Ya. Saudara saksi,
Apakah saudara mengerti diperiksa di persidangan ini dalam peristiwa atau perkara apa? Ya, Pak. Perkara? Bukan novel. Perkara novel Baswedan. Perkara apa itu yang saudara sebut perkara atau terkait dengan Pak Novel itu masalah apa? Kalau saya karena lukanya Pak, itu yang setahu saya kena air keras. Oh, berkaitan dengan lukanya Ya. Pak Novel Baswedan. Seperti itu? Ya. Ya, baik. Terkait dengan peristiwa atau pengetahuan saudara tentang luka yang dialami Pak Novel Baswedan ini, pernah nggak saudara diperiksa di kepolisian? Dengan kasus ini Pak? Di kepolisian, di tingkat polisi, di tingkat penyidikan, pernah? Waktu membuat BAP Pak? Ya, itu di kepolisian toh? Ya. Ya, pernah. Pernah. Berapa kali saudara diperiksa? Dengan saya 2 kali Pak. 2 kali. Masih ingat itu kapan peristiwa saudara diperiksa? Tidak ingat Pak. 2 kali toh? Yang pertama tahun kapan? Tidak ingat Pak. Berapa tahun sebelum hari ini? Setahu saya dipanggil 2 kali memang. Nggak ingat ya? Ya. Kalau diingatkan bahwa pertama kali yaitu tahun 2017. Betul? 3 tahun sebelum hari ini, betul? Saya nggak ingat Pak. Ini di berita acara mana, nanti saya tunjukkan. Yang kedua, itu April tahun 2018. Setahun setelah itu diperiksa, 2 kali ya. Nah, ketika saudara diperiksa di kepolisian, apakah saudara masih ingat bagaimana cara pemeriksaannya? Apakah saudara ditanya kemudian saudara menjawab sendiri atau bagaimana? Yang saya ditanya, yang pertama saya datang dengan ditemani perawat saya. Enggak, bukan soal ditemani. Maksud saya seperti hari ini kan saya bertanya, ya. Saudara saksi menjawab. Ya. Apakah sama seperti itu ketika di kepolisian? Sama. Ya. Nah, artinya jawaban-jawaban yang saudara terangkan saat itu adalah betul-betul keterangan saudara atau ya, tidak diajari itu. Tidak. 2 kali diperiksa seperti itu ya? Ya. Setelah saudara memberikan keterangan, apakah saudara masih ingat keterangan saudara itu kemudian dibikin berita acara? Ya. Sebelum dibikin berita acara, saudara diminta untuk membaca? Ya, sebelum tanda tangan. Ya, sebelum tanda tangan. Ada nggak paraf juga? Ya. Ya. Artinya sebelum saudara paraf dan tanda tangan di paraf di setiap halaman, kemudian tanda tangan di halaman akhir, saudara membaca terlebih dahulu. Ya. Seperti itu ya. Ada nggak keterangan-keterangan yang sebelum saudara bacakan itu bertentangan dengan pengetahuan saudara? Tidak ada ya. Ya, baik. Nah, kembali ke pertanyaan awal tadi. Saudara menerangkan bahwa ada peristiwa luka-luka yang dialami oleh Novel Baswedan. Ya, gitu ya. Seperti itu. Ya. Seperti itu ya. Ya. Ini bagaimana sih? Ya, kembali ya, saya tanyakan. Ada peristiwa luka-luka yang dialami oleh Novel Baswedan yang tadi saudara sebutkan karena kena air keras. Betul, seperti itu. Di laporan saya tidak bilang kena air keras, Pak. Karena saya tidak tahu sebenarnya waktu saya periksa itu Bapak Novel terkena apa. Ya, tadi di awal kan? Itu kan dari berita yang saya tahu. Dari berita. Ya, kan nanyain. Nah, makanya sekarang lupakan soal berita. Ya, oke. Sekarang yang saudara ketahui, Ya. yang
Lupakan soal berita di koran mau dimanapun. Ini kan fakta material yang dilakukan oleh orang-orang yang betul-betul saat itu terlibat kan. Soal berita di koran, di TV apa ya jangan di. Yang penting yang saudara ketahui saja ya. Nah, saudara menerangkan ada luka-luka yang dialami Pak Novel Baswedan karena saudara tidak tahu tadi apa jenisnya, nggak tahu. Dari mana saudara tahu bahwa saat itu apakah saudara menangani langsung luka-luka yang dialami Pak Novel? Ya. Saudara naik langsung? Iya, dengan rawat ya. Kapan peristiwanya ketika saudara menangani Pak Novel itu? Pak, pagi hari mungkin sekitar jam 4:30 jam, hampir jam 5. Beliau datang ke UGD. Jam berapa? Sekitar 4:30 jam, hampir jam 5. Sampai subuh pagi. 4:30? Ya, sekitar itu. Saya lupa tepatnya karena begitu datang langsung kita tangani pasiennya. Pasiennya kita suruh daftar, waktu itu belum segera daftar karena belum ada yang mendaftar, jadi kita tangani lukanya. Ya, kalau harinya masih ingat nggak tanggalnya, bulan tahunnya? Nggak ingat. April 2017. Tanggalnya? Waktu itu kapasitas saudara sebagai apa? Dokter jaga UGD, Pak. Dokter jaga Malam. UGD. Di rumah sakit mana? Mitra keluarga Bapak. Shift malam ya? Ya. Shift malam itu dimulai dari jam berapa? Jam 8 malam, Pak, sampai jam 8 pagi. Oh, berarti 8 jam. 12, oke. 12 jam ya. Baik. Jadi saudara saat itu sebagai dokter jaga di unit gawat darurat ya. Rumah sakit Mitra Keluarga, betul? Ya. Nah, bagaimana coba diceritakan ketika sejak awal pasien masuk atas nama Novel, kemudian dalam kapasitas saudara sebagai dokter jaga melakukan tindakan-tindakan kepada Novel. Waktu itu datang Novel di antara siapa saja saudara tidak tahu? Ada beberapa orang, Pak. Mungkin saya tidak tahu, mungkin teman-temannya, tapi ada beberapa orang. Beberapa orang. Saudara mulai melihat Novel itu di ruang UGD. Ya. Di ruang UGD ya. Artinya setelah diberikan laporan oleh dari perawat, siapa perawatnya waktu melapor kepada saudara? Waktu itu kita kan satu ruangan, Pak. Satu ruangan. Ya, beliau datang sama teman-temannya, langsung kita suruh masuk ke bed. Ke bed tindakan tadi GD ya. Iya. Nah, itu kembali saya katakan, saya tanyakan kepada saudara jam berapa itu? Subuh, Pak. Sekitar 4:30, hampir jam 5 saya tepatnya. Ya. Sekarang saya konfirmasi atau cross check dengan berita acara di sini yang tadi saudara mengatakan betul itu keterangan saya. Kalau di sini saudara menerangkan, dapat saya jelaskan bahwa saya telah menerima pasien atas nama Novel Baswedan sekitar jam 5.15 WIB. Di mana yang mengantar saudara Novel tersebut adalah teman-teman jemaah masjid dari saudara Novel. Betul seperti itu? Ya. Dari mana saudara tahu bahwa yang mengantar adalah teman jemaah masjid? Itu yang mengantar, Pak, sama Bapak itu. Ya, saya juga yang bilangnya adalah teman-temannya. Saya juga nggak paham sebenarnya. Oh, baju mereka putih-putih semua. Ya. Sekarang soal waktu. Ya. Betul jam 5:04. Ya, mungkin sekitar itu, Pak. Saya nggak ingat tepatnya, ya. Lalu nggak sempat waktu melihat jam? Enggak sempat, Pak. Kalau dalam prosedur atau SOP ketika saudara selaku kapasitas dokter menangani pasien, apakah saudara tidak ada SOP langsung melihat jam untuk dikaitkan dengan soal nanti medical record-nya gitu? Tidak, Pak. Pasien, kalau emergency kita langsung tangani pasien. Kalau ada pasien atau yang mengantar, silakan mendaftar. Oh gitu ya. Itu prosedurnya. Baik. Waktu pertama kali saudara melihat Novel Baswedan, pasien saat itu, secara visual apa yang saudara lihat
pada diri novel tersebut? Ada luka Pak di dahi. Ada luka di dahi. Lukanya jenis luka apa? Seperti luka bakar Pak. Seperti luka bakar. Ya. Terus luka di mana lagi? Di bawah mata kiri. Di bawah mata kiri. Ya. Kelopak kiri bawah. Ya. Ya. Tepatnya di dekat mana? Di dekat bawah sini Pak, bawah matanya sini. Di tengah-tengah persis mata atau agak ke pinggir? Bawah, tengah. Ya. Terus luka apa lagi? Tengah matanya Pak. Matanya tampak putih. Ya. Matanya tampak putih. Ya. Terus kemudian di dahi atau di tangan, badan, kaki ada luka nggak? Nggak ada. Yang luka di situ. Ya. Di dada ada luka nggak? Dada enggak. Nggak ada. Di bahu, di lengan nggak ada. Di jari-jari juga nggak ada. Nggak ada ya. Jadi cuman yang di muka tadi. Nah, tadi kan saudara menerangkan bahwa kalau di dahi itu seperti luka bakar. Kemudian di bawah juga seperti luka bakar. Kalau di pipi kiri kanan? Sama Pak. Sama, luka bakar juga. Kalau di mata tadi saudara terangkan hanya tampak putih. Ya. Hitamnya nggak ada. Yang hitam yang bola mata itu. Jadi kayak seperti matanya tertutup selaput Pak. Seperti tutup selaput. Ya. Ya. Itu yang saudara secara visual saudara lihat. Ya. Ya, betul. Ya. Nah, tidak ada luka lain sama sekali. Ya. Nah, selain tampak secara visual yang saudara lihat saat itu, ada nggak yang dikeluhkan oleh pasien? Misalkan dia mengeluh, merasakan apa begitu? Mengatakan apa kepada orang yang di sekitarnya? Pasien bilang penglihatannya buram. Ngomong gimana dia? Penglihatan saya buram. Oh. Kan saya nanya. Oh, ditanya dulu. Ya, saudara ya, nanyanya bagaimana? Karena saya kayak seperti itu, maka saya tanya, ya. Bagaimana masih bisa melihat penglihatannya buram. Oh, buram. Ya. Baik. Ada nggak yang dikeluhkan, misalkan dia mengatakan sakit, mengatakan panas, mengatakan bagaimana? Nggak ingat. Ya. Nah, setelah melihat kondisi pasien dari pengamatan secara visual yang saudara lakukan, saat itu sebagai dokter jaga, apa yang saudara lakukan terhadap pasien saat itu? Kita bersihkan Pak lukanya dengan cairan steril. Irigasi matanya juga kita cuci dengan cairan steril. Lukanya juga kita cuci, seperti itu Pak. Terus satu-satu dulu ya. Iya. Kan tadi ada berbagai luka. Lukanya jenis luka bakar, ada karena matanya putih dan sebagainya. Untuk yang luka bakar selain mata dilakukan pembersihan. Iya, dengan cairan steril Pak. Dengan cairan steril. Jenisnya cairan apa itu? Water foam injection Pak. Itu standar ya? Iya. Cairan steril untuk pembersih luka. Pembersih luka. Iya. Ya. Kalau yang di mata, tadi kan yang luar disterilkan. Kalau yang saudara tadi melihat ada di mata putih itu apa yang saudara lakukan tindakan saudara? Dicuci Pak, diirigasi kita namanya. Oh, dicuci. Jadi dengan cairan steril juga kita berusaha mencuci matanya. Oke, balik sebentar ya. Saudara dokter spesialis apa? Ada spesialisasi? Iya. Jadi itulah tindakan yang dilakukan. Pertama, sterilisasi luka-luka bakar yang di luar yang tadi saudara sebutkan. Kemudian yang di mata saudara lakukan irigasi, artinya diberikan cuci. Nah, proses saudara melakukan tindakan pencucian itu atas keahlian saudara atau karena ada instruksi lain dari yang mengetahui persis, misalkan dokter jaga, karena dokter jaga ada dokter yang lebih ada instruksi lakukan tindakan ini, seperti tidak ada. Enggak, itu SOP-nya rumah sakit Pak. Kita langsung tindak. Itu
Itu SOP rumah sakit memang untuk penanganan luka seperti itu. Standar ya. Iya. Waktu itu saudara ditemani siapa? Ada perawat. Siapa? Siapa kan? Ada, seingat saya ada Suster Ria dengan Suster Jahrona. Iya. Ya. Selain dilakukan tindakan-tindakan seperti itu, terhadap pasien dilakukan apa saja? Apakah diberikan infus? Ya, kita berikan infus, kita berikan suntikan juga untuk mengurangi sakit, Pak. Ya. Diberikan suntikan ya, anti sakit. Itu walaupun tadi saya tanya kan dia nggak mengatakan sakit, tapi saudara tetap memberikan suntikan supaya tidak merasakan sakit. Itu inisiatif saudara ya? Iya, karena pasti kan kalau luka-lukanya ya. Begitu kan pasti ya. Pasti sakit ya? Iya. Nyeri gitu ya. Baik. Nah, setelah semua tindakan tadi saudara lakukan, apalagi yang